我们战胜各种风险挑战，推动经济高质量发展，加快新旧动能转换，保持经济运行在合理区间。蓝天碧水净土保卫战。Xi Jinping dukung kedaulatan Palestina, lawan penjajah Israel dan sekutunya. Presiden China Xi Jinping menegaskan kembali kepada pemimpin Palestina Mahmud Abbas dukungannya untuk Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Xi menyatakan kembali posisi Beijing selama pertemuan puncak dengan negara-negara Arab di Arab Saudi pada November. Kala itu Xi berjanji untuk bekerja untuk solusi awal, adil dan tahan lama untuk masalah Palestina. Beijing sejak itu telah memposisikan dirinya sebagai mediator di Timur Tengah, salah satunya menengahi pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi pada Maret yang sebelumnya menjadi saingan di wilayah di mana Amerika Serikat AS selama beberapa dekade telah menjadi penengah utama. China mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata Xi Jinping dalam pertemuan dengan Abbas di Beijing menurut laporan CCTV sebagaimana dikutip AFP Rabu 2023. Jalan keluar mendasar dari masalah Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina yang merdeka, katanya. Abbas akan berada di ibu kota China Jumat. Kunjungan resmi kelimanya ke negara terbesar kedua di dunia itu, Xi mengatakan kepada Abbas pada upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat bahwa China siap memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan pihak Palestina. Hari ini, kami akan bersama-sama mengumumkan pembentukan kemitraan strategi China-Palestina yang akan menjadi tonggak penting dalam sejarah hubungan bilateral, kata Xi. Abbas tiba di Beijing Senin untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin China, termasuk Xi dan Perdana Menteri Li Qiang. Kedua belah pihak menggunakan kesempatan itu untuk membahas cara memajukan hubungan dan menyelesaikan tantangan lama terhadap hubungan Palestina-Israel. Adapun, Beijing telah berusaha untuk meningkatkan hubungannya di Timur Tengah, menantang pengaruh AS yang memicu kegelisahan di Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut pemimpin lama Palestina Abbas sebagai teman lama dan baik rakyat China. Selama jumpa pers reguler pekan lalu, meskipun demikian, menemukan solusi abadi untuk ketegangan Israel-Palestina mungkin sulit karena negosiasi perdamaian antara kedua belah pihak telah berhenti sejak 2014. Menteri Luar Negeri China Xi Gang mengatakan kepada mitranya dari Israel dan Palestina pada April bahwa negaranya bersedia membantu negosiasi perdamaian. Qin juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki bahwa Beijing mendukung dimulainya kembali pembicaraan secepat mungkin dalam kedua seruan itu. Qin menekankan dorongan China untuk pembicaraan damai atas dasar penerapan solusi dua negara. China memberi respon atas ketegangan baru yang terjadi antara faksi Hamas Palestina dengan Israel. Negeri Palestina Xi Jinping itu bahkan meneriakan pendirian negara Palestina yang merdeka sebagai solusi perdamaian. Kami menyerukan pihak-pihak terkait untuk tetap tenang, menahan diri dan segera mengakhiri pemusuhan untuk melindungi warga sipil dan menghindari memburuknya situasi, kata Kementerian Luar Negeri China seperti dikutip CNBC International Senin. Jalan keluar mendasar dari konflik ini terletak pada penerapan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tegasnya lagi. Pernyataan China itu bukan tanpa dasar. Selama ini China memang telah memainkan peran dalam meredakan ketegangan Israel-Palestina. Komunitas internasional perlu bertindak dengan urgensi yang lebih berdasar, meningkatkan masukan terhadap masalah Palestina, memfasilitasi dimulainya kembali perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel, dan menemukan cara untuk mewujudkan perdamaian abadi. Tambah China lagi, China akan terus bekerja tanpa henti dengan komunitas internasional untuk mencapai tujuan tersebut, ujar Kemlu. Sementara itu, perwakilan tetap China untuk PBB Sang Jun mengambil sikap tegas mengenai konflik yang berkembang. Ia mengatakan China mengutuk semua kekerasan dan serangan terhadap warga sipil. Sebelumnya, peperangan antara Hamas dan Israel pecah satu. Hamas memulai serangan multi cabang sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat dengan ribuan roket yang ditunjukkan hingga Tel Aviv dan Yerusalem, di mana
Beberapa di antaranya melewati sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam bangunan. Baku tembak terjadi hingga malam hari antara pasukan Israel dan ratusan milisi Hamas di setidaknya 22 lokasi Israel. Keadaan pun mulai kacau karena banyak warga sipil yang terlibat dalam baku tembak. Hamas sepenuhnya merilis gambar beberapa warga Israel yang disandera. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, membenarkan bahwa ada tentara dan warga sipil yang diculik. Juru bicara Hamas, Khaled Kadami, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu melakukan operasi militernya sebagai tanggapan atas kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Selain itu, Israel juga diketahui beberapa kali melakukan serangan di wilayah Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Kami ingin komunitas internasional menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina, termasuk tempat suci kami seperti Al-Aqsa. Semua hal inilah yang menjadi alasan dibalik dimulainya pertempuran ini, katanya. Saat ini tercatat 1.100 korban jiwa tewas dalam perang keduanya, sebanyak 700 dari Israel dan 400-an dari warga Palestina. Presiden China Xi Jinping mengaku siap membantu Palestina mencapai rekonsiliasi internal dan mendorong pembicaraan damai dengan Israel. Hal ini disampaikan Xi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas Beijing. Solusi mendasar untuk masalah Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, kata Xi Jinping. Sebagaimana dikutip Reuters, Xi menambahkan, kami selalu dengan tegas mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak nasional mereka yang sah. Secara historis, China memiliki hubungan baik dengan Palestina. Sejak kunjungan terakhir Abbas pada tahun 2017, negeri tirai bambu juga konsisten menyerahkan kemampuannya dalam bermediasi. Pada pertemuan kali ini, Xi menegaskan kembali dukungan China untuk Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia juga mengatakan Beijing akan terus membela pihak Palestina dalam forum internasional. Xi mendorong agar masyarakat internasional meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk Palestina. Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat menjalin kemitraan strategis dan menandatangani sejumlah dokumen kerjasama bilateral, termasuk Fakta Kerjasama Ekonomi dan Teknologi, kesepakatan bebas visa untuk paspor diplomatik, serta persahabatan antara kota Wuhan di China dan Ramallah sebagai pusat pemerintahan Palestina di tepi barat.